Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sekalian. Semoga kabarnya baik. Pada kesempatan ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran online pada Belajar Asik Channel. Ya, pada kesempatan ini kita akan membahas nilai mutlak dan ketaksamaan segitiga. Adapun materi yang kita bahas adalah pembahasan nilai mutlak, contoh soal nilai mutlak dan latihan, pembahasan ketaksamaan segitiga, dan contoh soal ketaksamaan segitiga. Ya, kita lanjutkan nilai mutlak. Misalkan A elemen R dan A tidak sama dengan 0, maka nilai mutlak dari A adalah bilangan positif yang besarnya A atau negatif A. Definisi nilai mutlak. Jika A elemen R, nilai mutlak dari A dilambangkan dengan nilai mutlak A dan didefinisikan dengan nilai mutlak A sama dengan A jika A lebih besar dari 0, dan nilai mutlak A sama dengan negatif A jika A lebih kecil dari 0. Kalau A lebih kecil dari 0, tentunya A ini adalah bilangan negatif ya, bilangan negatif. Kalau dia bilangan negatif, dinegatifkan lagi, jadi negatif kali negatif hasilnya positif. Jadi kalau dia positif, ya nilainya positif. Jadi dalam nilai mutlak ini hasilnya selalu positif. Contoh yang contoh 1 yang bagian pertamanya, nilai mutlak 3 sama dengan 3. Nilai mutlak negatif 2 sama dengan negatif 2 sama dengan 2. Kemudian contoh 5, nilai mutlak 3 dikurang 7 dikurang nilai mutlak negatif 5 sama dengan 3 dikurang 7 sama dengan negatif 4. Jadi nilai mutlak negatif 4 dikurang negatif 5, nilai mutlak negatif 5. Kalau nilai mutlak negatif 4 hasilnya 4, nilai mutlak negatif 5 hasilnya 5. 4 dikurang 5 hasilnya negatif 1. Kemudian kita masuk ke contoh 10. Nilai mutlak negatif nilai mutlak 2 dikurang 7 sama dengan nilai mutlak negatif 5 ya. 2 dikurang 7 hasilnya negatif 5. Jadi nilai mutlak negatif 5 sama dengan nilai mutlak negatif 5 sama dengan 5. Ya, itu pembahasan dari contoh soal ya, contoh soal ini. Kemudian latihan mandiri 1. Tentukanlah A nilai mutlak 4 dikurang 12, B nilai mutlak negatif 5 dikurang 15, C nilai mutlak negatif 7 dikurang nilai mutlak negatif 12, D 15 dikurang nilai mutlak negatif 4 dikurang 9 dikurang 3 ditambah nilai mutlak negatif 8. Ya, itu contoh soal. Ya, itu tadi latihan mandiri 1. Kemudian teorema nilai mutlak. Ini ada diberikan 4 ya, ada 4. Yang pertama, nilai mutlak negatif A sama dengan nilai mutlak A untuk semua A elemen R. Secara simbolik ditulis untuk setiap A elemen R, maka nilai mutlak negatif A sama dengan nilai mutlak A. Yang bagian B, nilai mutlak A dikali B sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B untuk semua A, B elemen R. Secara simbolik ditulis untuk setiap A, B elemen R, maka nilai mutlak A kali B sama dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak B. Kemudian yang ketiga, jika C lebih besar dari 0, maka nilai mutlak A lebih kecil dari atau sama dengan C. Jika dan hanya jika A lebih besar dari atau sama dengan negatif C dan A lebih kecil dari atau sama dengan C. Secara simbolik ditulis C lebih besar dari 0, maka nilai mutlak A lebih kecil dari atau sama dengan C. Jika dan hanya jika A lebih besar dari atau sama dengan negatif C dan A lebih kecil dari atau sama dengan C untuk setiap C elemen R. Yang bagian D, A lebih besar dari atau sama dengan negatif nilai mutlak A dan A lebih kecil dari atau sama dengan negatif A lebih kecil dari atau sama dengan
nilai mutlak A untuk semua A elemen R. Secara simbolik ditulis untuk setiap A elemen R, maka A lebih besar dari atau sama dengan negatif nilai mutlak A, dan A lebih kecil dari atau sama dengan nilai mutlak A. Ya. Itu tadi telah dijelaskan tentang teorema nilai mutlak. Ya, pembuktiannya dapat dibuktikan, masing-masing teorema dapat dibuktikan. Bukti ya, yang pertama untuk membuktikan bahwa untuk setiap A elemen R, nilai mutlak negatif A sama dengan nilai mutlak A ditinjau dari A sama dengan 0, A lebih kecil dari 0 dan A lebih besar dari 0 ya. Kemudian ya, dari 3 kasus ya. Yang pertama A sama dengan 0, A lebih kecil dari 0 dan A lebih besar dari 0. Ya, untuk A sama dengan 0, maka nilai mutlak 0 sama dengan 0 sama dengan nilai mutlak negatif 0. Untuk A lebih besar dari 0, maka negatif A lebih kecil dari 0, sehingga nilai mutlak A sama dengan A sama dengan negatif A sama dengan nilai mutlak negatif A. Kemudian untuk A lebih kecil dari 0, maka negatif A lebih besar dari 0, sehingga nilai mutlak A sama dengan negatif A sama dengan nilai mutlak negatif A. Ya, kalau A lebih kecil dari 0, tentunya A ini adalah negatif. Kalau negatif A, tentunya negatif kali negatif hasilnya positif, itu tentunya lebih besar dari 0 ya. Sehingga nilai mutlak A sama dengan negatif A sama dengan nilai mutlak negatif A, tentunya hasilnya adalah positif. Jadi untuk setiap A elemen R, nilai mutlak negatif A sama dengan nilai mutlak A. Yang B, untuk membuktikan bahwa untuk setiap A, B elemen R, nilai mutlak A dikali B sama dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak B ditinjau dari 5 buah kasus, yaitu kasusnya terkait dengan A atau B atau kedua-duanya 0. Yang pertama A atau B atau kedua-duanya 0. Yang kedua A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0. Yang ketiga A lebih kecil dari 0 dan B lebih kecil dari 0, dan A lebih kecil dari 0 dan B lebih besar dari 0. Ya, untuk lebih jelasnya kita masuk ke dalam pembuktiannya, di mana A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Di mana nilai mutlak A sama dengan 0, nilai mutlak sama dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak B ya. Kemudian untuk A lebih besar dari 0, maka B lebih besar dari 0. Untuk A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0, maka A dikali B ini lebih besar dari 0. Karena A lebih besar dari 0 ini hasilnya positif, B lebih besar dari 0 hasilnya positif. Positif dikali positif, positif kali positif hasilnya positif, tentunya A dikali B lebih besar dari 0. Dan nilai mutlak AB sama dengan AB sama dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak B. Selanjutnya A lebih besar dari 0 dan B lebih kecil dari 0. Tentunya ini negatif ya. Ini positif, ini negatif. Kemudian A dikali B hasilnya negatif. Tentunya AB lebih kecil dari 0. Dan nilai mutlak AB sama dengan negatif A dikali B sama dengan A kali negatif B sama dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak B. Yang keempat, A lebih kecil dari 0 dan B lebih kecil dari 0, maka A dikali B lebih besar dari 0. Ini A lebih kecil dari 0, ini adalah negatif. Kemudian B lebih kecil dari 0, ini hasilnya negatif. Negatif kali negatif hasilnya positif, sehingga A dikali B hasilnya positif dan akhirnya lebih besar dari 0. Dan nilai mutlak A dikali B sama dengan A dikali B sama dengan negatif A dikali negatif B sama dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak B. Ya, selanjutnya poin yang kelima, A lebih kecil dari 0 dan B lebih besar dari 0, maka A dikali B lebih kecil dari 0.
di mana A lebih kecil dari 0 ini hasilnya negatif ya. Kemudian B lebih besar dari 0 ini hasilnya positif. Sehingga A dikali B lebih kecil dari 0. Karena negatif kali positif hasilnya negatif. Sehingga A dikali B lebih kecil dari 0. Dan nilai mutlak A kali B ini sama dengan negatif A kali B. Sama dengan negatif A kali B sama dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak B. Jadi untuk setiap A, B elemen R, nilai mutlak A kali B sama dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak B. Oke, itu tadi pembuktian teorema bagian A dan bagian B. Selanjutnya kita masuk bagian C ya, teorema bagian C. Pada bagian C lebih besar dari 0, maka nilai mutlak A lebih kecil dari atau sama dengan C jika dan hanya jika A lebih besar dari atau sama dengan negatif C dan A lebih kecil dari atau sama dengan C. Pertama dibuktikan bahwa C lebih besar dari 0 dan nilai mutlak A lebih kecil dari atau sama dengan C, maka A lebih besar dari atau sama dengan negatif C dan A lebih kecil dari atau sama dengan C. Dari hipotesis C lebih besar dari 0 dan nilai mutlak A lebih kecil dari atau sama dengan C, didapat negatif A lebih kecil dari atau sama dengan C dan A lebih kecil dari C, atau negatif C lebih kecil dari atau sama dengan A dan A lebih kecil dari atau sama dengan C, atau A lebih besar dari atau sama dengan negatif C dan A lebih kecil dari atau sama dengan C. Jadi C di sini lebih besar dari 0 dan nilai mutlak A lebih kecil dari atau sama dengan C, maka negatif C lebih kecil dari atau sama dengan C. Ini kita buat persamaan satu. Kedua dibuktikan bahwa C lebih besar dari 0 dan negatif C lebih kecil dari atau sama dengan A dan lebih kecil dari atau sama dengan C, atau A di sini lebih besar dari atau sama dengan negatif C dan A lebih kecil dari atau sama dengan C, maka nilai mutlak A lebih kecil dari atau sama dengan C. Dari kedua hipotesis, C lebih besar dari 0 dan negatif C lebih kecil dari atau sama dengan A dan lebih kecil dari atau sama dengan C, didapat negatif C dan didapat negatif C lebih kecil dari atau sama dengan A dan A lebih kecil dari atau sama dengan C ya. A lebih kecil dari atau sama dengan C. Atau nilai mutlak A lebih kecil dari atau sama dengan C. Dari persamaan 1 dan 2, maka terbukti bahwa apabila C lebih besar dari 0, maka nilai mutlak A lebih kecil dari atau sama dengan C jika dan hanya jika A lebih besar dari atau sama dengan negatif C dan A lebih kecil dari atau sama dengan C. Itu untuk pembuktian bagian C. Kemudian kita masuk pembuktian bagian D. Misalkan nilai mutlak A lebih kecil dari atau sama dengan A, maka kita mempunyai A lebih kecil dari atau sama dengan nilai mutlak A dan negatif A lebih kecil dari atau sama dengan negatif nilai mutlak A. Karena ketaksamaan terakhir ekuivalen dengan A lebih besar dari atau sama dengan negatif A ya. Karena pasti yang positif ini bisa jadi lebih besar atau bisa jadi sama dengan bilangan negatif nilai mutlak A. Maka kita mempunyai A lebih besar dari atau sama dengan negatif nilai mutlak A dan A lebih kecil dari atau sama dengan nilai mutlak A. Sebaliknya, bila A lebih besar dari atau sama dengan negatif nilai mutlak A dan A lebih kecil dari atau sama dengan negatif nilai mutlak sama dengan bila A lebih kecil dari atau sama dengan nilai mutlak A, maka kita mempunyai A lebih kecil dari nilai mutlak A dan negatif A lebih kecil dari nilai mutlak A, sehingga nilai mutlak A lebih kecil dari atau sama dengan nilai mutlak A. Ya, jadi terbukti ya bagian A, B, C, D. Ya. Sebaliknya bila A lebih besar dari negatif nilai mutlak A
dan A lebih kecil dari nilai mutlak A, maka kita mempunyai A lebih kecil dari atau sama dengan nilai mutlak A, dan negatif A lebih kecil dari nilai mutlak A, sehingga nilai mutlak A lebih kecil dari atau sama dengan nilai mutlak A, ya. Jadi dengan ini, dengan terbuktinya bagian D, teorema D, maka seluruh dari 4 teorema yang ada dari nilai mutlak telah terbukti. Oke, kita lanjutkan. Ketaksamaan segitiga. Untuk sembarang AB elemen R berlaku nilai mutlak A tambah B lebih kecil dari nilai mutlak A tambah nilai mutlak B. Bukti dari teorema ini diperoleh A lebih besar dari atau sama dengan negatif nilai mutlak A, dan A lebih kecil dari atau sama dengan nilai mutlak A, dan B lebih besar dari atau sama dengan negatif nilai mutlak B, kemudian B lebih kecil dari atau sama dengan nilai mutlak B. Dengan menggunakan teorema nilai mutlak, maka diperoleh A tambah B lebih besar dari atau sama dengan negatif nilai mutlak A tambah nilai mutlak B, dan A tambah B lebih kecil dari atau sama dengan nilai mutlak A tambah nilai mutlak B, sehingga terbukti bahwa nilai mutlak A tambah B lebih kecil dari atau sama dengan nilai mutlak A tambah B. Ya, dari teorema yang ada ini muncul teorema akibat. Untuk sembarang A, B elemen R, maka nilai mutlak A dikurang nilai mutlak B lebih kecil dari nilai mutlak A dikurang B, ya. Kemudian nilai mutlak A dikurang B lebih kecil dari nilai mutlak A tambah nilai mutlak B. Untuk pembuktiannya kita tuliskan A sama dengan A dikurang B tambah B. Ini tentunya sifat identitas, ya. Artinya A sama dengan A, negatif B dengan negatif B dengan B ini hasilnya 0, ya. Tentunya A sama dengan A, dan gunakan ketaksamaan segitiga untuk memperoleh nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak A dikurang B tambah B lebih kecil dari nilai mutlak A dikurang B tambah nilai mutlak B. Sekarang kita kurangi dengan nilai mutlak B untuk memperoleh nilai mutlak A dikurang nilai mutlak B lebih kecil dari atau sama dengan nilai mutlak A dikurang B. Dengan cara yang sama, nilai mutlak B sama dengan nilai mutlak B dikurang A tambah A lebih kecil dari nilai mutlak B dikurang A tambah nilai mutlak A. Selanjutnya kita peroleh negatif nilai mutlak A dikurang B sama dengan negatif nilai mutlak B dikurang A lebih kecil dari nilai mutlak A dikurang nilai mutlak B. Bila kedua ketaksamaan ini kita kombinasikan, kita memperoleh ketaksamaan nilai mutlak A dikurang nilai mutlak B lebih kecil dari atau sama dengan nilai mutlak A dikurang B, ya. Kemudian untuk yang bagian B-nya teorema akibat ini, kita dengan menukarkan nilai B pada ketidaksamaan segitiga dengan negatif B, maka diperoleh A dikurang B nilai mutlak A dikurang B lebih kecil dari atau sama dengan negatif nilai mutlak A tambah nilai mutlak negatif B. Kita ulangi. Melalui menukarkan B pada ketaksamaan segitiga dengan negatif B, untuk memperoleh nilai mutlak A dikurang B lebih kecil dari atau sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak negatif B, karena nilai mutlak negatif B sama dengan nilai mutlak B, sehingga diperoleh nilai mutlak A dikurang B lebih kecil dari atau sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Oke, dari sini terbukti bahwa untuk sembarang A, B elemen R, di mana nilai mutlak A dikurang nilai mutlak B lebih kecil dari atau sama dengan nilai mutlak A dikurang B, dan nilai mutlak A dikurang B lebih kecil dari nilai mutlak A tambah nilai mutlak B, ya, itu telah terbukti, ya. Selanjutnya kita masuk kepada contoh penerapan, ya. Contoh yang bagian 2A,
tentukanlah himpunan A yang memenuhi dari nilai mutlak 2x dikurang 3 lebih kecil dari 5 dengan x elemen bilangan real. Solusi atau pemecahannya, dari permasalahan dapat dipahami bahwa ya melalui nilai mutlak yang ada ini, nilai mutlak 2x dikurang 3 lebih kecil dari 5, maka diperoleh 2x dikurang 3 lebih kecil dari 5 dan 2x dikurang 3 lebih besar dari negatif 5. Diperoleh 2x lebih kecil dari 5 tambah 3 dan 2x lebih besar dari negatif 5 tambah 3. Maka 2x lebih besar dari negatif 2 dan lebih kecil dari 8. Sehingga dengan melalui membagi 2 diperoleh x lebih kecil dari 4 dan x lebih besar dari negatif 1 ya, negatif 1. Ada negatifnya, x lebih kecil dari 4 dan x lebih besar dari negatif 1. Jadi A adalah himpunan x elemen R di mana x lebih kecil dari 4 dan x lebih besar dari negatif 1. Ya, ada negatif satunya. X lebih besar dari negatif 1 ya. X lebih besar dari negatif 1. Kemudian kita masuk ke contoh 2B. Tentukan himpunan B yang memenuhi dari nilai mutlak negatif 4x tambah 5 lebih kecil dari 8 dengan x elemen bilangan real. Dari permasalahan dapat dipahami bahwa negatif 4x ditambah 5 lebih besar dari negatif 8 dan lebih kecil dari 8. Sehingga diperoleh negatif 4x ini lebih besar dari negatif 8 dikurang 5 lebih kecil dari 8 dikurang 5, atau negatif 4x lebih besar dari negatif 13 dan lebih kecil dari 3 ya, antara negatif 13 dengan 3 itulah nilai dari negatif 4x. Sehingga dengan membagi 4 kita peroleh negatif x sama dengan negatif x lebih besar dari negatif 13/4 dan lebih kecil dari 3/4, sehingga x lebih besar dari negatif 3/4 dan lebih kecil dari 13/4. Jadi diperoleh bahwa himpunan B adalah himpunan x dengan anggotakan bilangan real di mana x lebih besar dari negatif 3/4 dan x lebih kecil dari 13/4. Ya, itu tadi pembahasan contoh 2B. Latihan mandiri 2 yang bagian 21, tentukanlah himpunan A yang memenuhi dari nilai mutlak 2x tambah 3 lebih kecil dari negatif 5 dengan x elemen bilangan real. Dan yang 22, tentukanlah himpunan A yang memenuhi dari nilai mutlak negatif 2x dikurang 8 lebih kecil dari 4 dengan x elemen bilangan real. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh 2B ya, 2B. Tentukanlah himpunan B di mana himpunannya adalah x elemen R yang mana nilai mutlak x dikurang 2 lebih kecil dari x. Caranya dengan memperhatikan setiap kasus bila tanda mutlak dihilangkan. Kita hilangkan tanda mutlaknya. Jadi muncul kasus. Yang pertama kasus x lebih besar dari 2, kemudian kasus x lebih besar dari 0 dan x lebih besar dari atau sama dengan 0 dan x lebih kecil dari 1. Kemudian kasus ketiga x lebih kecil dari 0. Pada kasus pertama, ketaksamaan menjadi x dikurang 2 lebih kecil dari x ya. Karena di sini x-nya bernilai positif. Jadi kalau x dikurang 2 tentunya pasti lebih kecil dari x ya, yang memenuhi semua bilangan real x. Akibatnya semua x lebih besar dari 2 termuat di B ya. Ini termuat di B. Apabila pada kasus 2 ketaksamaan menjadi negatif x dikurang 2 lebih kecil dari x, di mana dalam hal ini dia berada di antara 0 dan 1. Jadi untuk x dikurang 2 di sini haruslah negatif agar dia memiliki nilai yang lebih kecil dari x, yang menghasilkan pembahasan lebih lanjut yaitu x lebih besar dari 1. Kenapa x lebih besar dari 1? Kita coba negatif
negatif X. Negatif X kurang 2 ini lebih kecil dari X. Jadi di sini kalau kita kalikan hasilnya negatif X ditambah 2 lebih kecil dari X. Maka 2 lebih kecil dari, ini yang negatif X pindah ke kanan menjadi X ya. X tambah X. Hasilnya 2 sama dengan 2 lebih kecil dari 2X. Maka X sama dengan 2/2, hasilnya 1 ya. Jadi artinya X lebih besar dari 1. Jadi X lebih besar dari 1 ya diperoleh. Jadi kasus 2 menyajikan semua X dengan X lebih besar dari 1 termuat di B. Jadi pada kasus 3 kesamaan menjadi negatif X dikurang 2 lebih kecil dari X. Di mana X lebih kecil dari 0. Ini dia X-nya adalah di bawah 0 ya. Tentunya X-nya adalah negatif. Yang ekuivalen yaitu dengan, jadi yang ekuivalen dengan 2 lebih kecil dari 0. Karena 2 lebih kecil dari 0 selalu salah, maka tidak ada X yang memenuhi ketaksamaan pada kasus 3 ya. Jadi berdasarkan kasus 1, kasus 2, kasus 3, maka dilakukan kombinasi dari ketiga kasus yang diperoleh, maka diperoleh hasil akhirnya B sama dengan himpunan X elemen R, di mana X lebih besar dari 1. Di mana tadi hasilnya yang memenuhi adalah X lebih besar atau sama dengan 2 termuat ya. Jadi di sini X lebih besar dari 1 ya. Kita tulis hasil penyelesaiannya adalah X lebih besar dari 1. Sehingga X lebih besar dari atau sama dengan 2 ini termuat ya. Artinya kasus 1 dan kasus 2 termuat di dalam B adalah himpunan X elemen R, di mana X lebih besar dari 1. Oke, kita lanjutkan pada latihan mandiri. Latihan mandiri 3 ya. Tentukan himpunan dari B. Tentukan himpunan dari B, di mana B adalah himpunan X elemen R, di mana nilai mutlak X tambah 2 lebih kecil dari atau lebih kecil dari nilai mutlak X. Jadi soal yang diberikan ini adalah sangat mirip dengan contoh soal yang ada. Barangkali audiens sekalian atau pendengar, penonton bisa menyelesaikannya. Oke, kita lanjutkan. Ini contoh selanjutnya ya. Misalkan fungsi f didefinisikan dengan fx sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 3x tambah 1 per 2x dikurang 1. Untuk x lebih besar dari atau sama dengan 2 dan x lebih kecil dari atau sama dengan 3. Tentukanlah suatu konstanta m sehingga nilai mutlak fx lebih kecil dari atau sama dengan m untuk setiap x yang memenuhi x lebih besar dari atau sama dengan 2 dan x lebih kecil dari atau sama dengan 3. Ya. Jadi kita menentukan nilai konstanta m ya. Jawab, dari ketaksamaan segitiga kita peroleh bahwa nilai mutlak 2x pangkat 2 dikurang 3x tambah 1 lebih kecil dari 2 kali nilai mutlak x pangkat 2 tambah 3 kali nilai mutlak x tambah 1. Sehingga kita masukkan nilai 3 ya. Nilai 3 ke dalam persamaan yang ada, diperoleh 2 kali 3x pangkat 2 dikurang 3 kali 3 tambah 1 sama dengan 28. Karena nilai mutlak x lebih kecil dari atau sama dengan 3 untuk semua x yang kita bicarakan, juga nilai mutlak 2x dikurang 1 lebih besar dari atau sama dengan negatif 2. Negatif 2 kali nilai mutlak x dikurang 1 lebih besar dari 2 kali 2 dikurang 1 sama dengan 3 ya. Tentunya yang kita masukkan adalah 2 ya. 2 dikurang
2 dikali 2 dikurang 2 dikali 2 dikurang 1 sama dengan 3. Karena nilai mutlak X lebih besar dari atau sama dengan 2 untuk semua X yang kita bicarakan, maka untuk X lebih besar dari atau sama dengan 2 dan X lebih kecil dari atau sama dengan 3, kita memperoleh bahwa nilai mutlak Fx lebih kecil dari 28/3, ya, diperoleh dari 28 dan 3. Hasilnya nilai mutlak Fx lebih kecil dari atau sama dengan 28/3. Dari sini dapat kita menetapkan bahwa nilai M adalah 28/3. Baiklah, selanjutnya latihan mandiri. Latihan mandirinya diberikan Fx sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 4x tambah 3 per 3x tambah 2. Untuk X lebih besar dari atau sama dengan 2 dan X lebih kecil dari atau sama dengan 5. Tentukanlah suatu konstanta M sedemikian sehingga nilai mutlak Fx lebih kecil dari atau sama dengan M untuk setiap X yang memenuhi X lebih besar dari atau sama dengan 2 dan X lebih kecil dari atau sama dengan 5. Sedemikian sehingga nilai mutlak Fx lebih kecil dari atau sama dengan M. Ya, ini latihan mandiri 4. Jadi latihan mandiri 4 yang kita berikan adalah sangat mirip dengan contoh soal yang dibahas, ya. Dengan harapan audiens atau penonton sekalian dapat membahas soal latihan yang diberikan sehingga dapat mempertajam atau meningkatkan pemahaman tentang ketaksamaan segitiga atau materi yang dibahas. Oke, kita lanjutkan. Telah akhir, slide-nya telah berakhir dan telah habis. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa di like, comment, share dan subscribe. Ya, bunyikan loncengnya agar kamu mendapat pemberitahuan video selanjutnya. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.